di luaran sana itu orang-orang yang melakukan penjualan online itu ya ujung-ujungnya data ya. Mereka pasti mengumpulkan data ya. Hanya sangat rugi sekali jika kita sudah berjualan lama di marketplace tapi tidak kepikiran untuk mengumpulkan data ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tokoonline.club bersama saya Selamat Riyadi. Video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kita bisa mendapatkan data penjual kita dari marketplace ya. Misalkan ya, Anda memiliki data kontak WhatsApp orang-orang yang tertarget ya, dalam hal ini adalah konsumen Anda, itu sudah ribuan ya, maka kemungkinan Anda untuk bisa membangun traffic mandiri itu lebih mudah ya. Anda bisa berjualan via WhatsApp ya. Anda bisa melakukan promosi dengan menggunakan WhatsApp ya, melalui broadcast maupun dengan cara atau taktik lainnya ya. Intinya Anda tidak rugi ketika memiliki data WhatsApp dari konsumen. Data WhatsApp itu pasti kita dapatkan dari konsumen kita ya, karena konsumen kita itu akan mengisikan nomor telepon ya. Konsumen kita itu akan mengisikan nomor telepon untuk keperluan pengiriman paket. Sebenarnya ada dua cara kalau menurut saya. Cara yang pertama itu cara manual. Cara manual itu kita bisa memindahkan ya setiap transaksi setiap hari yang ada di akun marketplace kita ya. Jadi kita pindahkan nomor kontak konsumen itu satu persatu ya, dengan menggunakan, katakanlah kita pindah ke disk, kita salin dengan menggunakan buku atau kita salin menggunakan file Excel ya, yang kemudian kita invite ya, kita masukkan ke kontak WhatsApp kita ya. Atau cara kedua adalah kita dengan ekspor ya, ekspor data dari marketplace. Dan ini sesuatu yang sangat mudah sebenarnya, karena kita bisa mendownload ya, kita bisa mendownload data-data konsumen ya, atau data-data orang yang membeli produk kita di hari itu ya. Kita download, kemudian kita masukkan ke kontak ya, ke Google kontak kita ya. Setelah kita masukkan ke Google kontak ya, kita perlu melakukan komunikasi dengan konsumen kita. Misalkan ya, untuk transaksi setiap hari ini, kalau kita mau mengumpulkan kontak WhatsApp itu secara harian ya, setiap hari itu, katakanlah hari Senin ya, ada orderan masuk misalkan 10 katakanlah. Dari 10 kontak itu kita akan hubungi mereka satu persatu ya. Kita hubungi mereka satu persatu. Setelah sore hari ketika kita sudah mengirimkan paket ya, kita konfirmasi kepada pelanggan kita ya. Misalkan dengan kata-kata begini, Kak, paketannya sudah dikirim ya, mohon simpan nomor ini ya, nanti kalau ada apa-apa komunikasi lewat nomor ini gitu. Jadi biasanya dengan komunikasi seperti itu ya, konsumen kita itu dia akan mau menyimpan nomor kita ya, karena mereka merasa sedang membeli barang di toko kita, kemudian barang tersebut sudah kita kirim ya, dan mereka dalam proses pengiriman itu kan masih ada proses jeda ya, mereka belum menerima barang ya. Jadi ketika mereka memiliki kontak kita sebagai seller, kalau ada apa-apa mereka bisa kontak kita via WhatsApp ya. Ya, karena disitulah salah satu strateginya ya, karena kalau kita misalkan menggunakan strategi mau nantinya mau berjualan dengan menggunakan story WhatsApp ya, story WhatsApp itu hanya dilihat oleh orang yang dia telah menyimpan nomor kontak kita ya, dan kita menyimpan nomor kontak dia. Dan di broadcast juga seperti itu, jika orang itu sudah menyimpan nomor kita ya, kita menyimpan nomor dia saat kita broadcast ya. Broadcast dengan menggunakan WhatsApp itu akan nyampe, tapi jika mereka tidak menyimpan nomor kita ya, kita tidak bisa broadcast. Bisa kita akali ya, kalau misalkan katakanlah konsumen kita itu tidak mau menyimpan nomor kita ya, kita bisa menggunakan kayak semacam software WA massal ya. Jadi kita bisa melakukan broadcast secara massal dengan bantuan software. Nah, dan ini bisa kita lakukan tanpa harus konsumen itu menyimpan nomor kita ya. Yang penting, yang pertama ya menurut saya itu kita harus berinteraksi dengan konsumen kita. Jadi kita harus berkomunikasi dengan konsumen kita. Itu akan lebih mudah berikutnya kalau misalkan nanti kita misalkan punya produk ya, kita punya produk baru,
terus kita upload produk baru di marketplace, ya kita bisa menginformasikan ya kepada orang-orang yang pernah berbelanja di toko kita itu untuk mengunjungi SKU baru kita upload ya, atau mungkin kita bisa melakukan penawaran-penawaran khusus ya untuk mereka ya. Jadi kita misalkan bisa kasih voucher spesial untuk mereka ya. Ini kan berarti trafficnya itu nanti kan akan dari traffic WhatsApp kemudian masuk ke marketplace kita ya, masuk ke SKU produk yang kita upload di marketplace. Jadi misalkan hari ini kita upload produk baru ya, jadi untuk meningkatkan traffic di produk baru yang ada, produk baru kita di marketplace ya, kita bisa menggunakan promosi via status WhatsApp ya. Kita misalkan upload gambar-gambarnya yang baru kita upload di marketplace itu, kemudian gambar pertama, gambar kedua gitu, kemudian di bagian ketiganya kita sisipkan link produk kita yang ada di marketplace. Dan biasanya orang dari status WhatsApp itu kan dia akan kepo ini ke gambar pertama, gambar kedua, terus pas gambar ketiga ada link, mereka biasanya akan klik dan link itu menuju produk kita yang ada di marketplace. Dan ini adalah sumber traffic baru ya, atau sumber traffic eksternal kita untuk di marketplace. Dan biasanya produk yang memiliki sumber traffic eksternal ya, secara organiknya itu akan naik ya. Jadi akan memiliki ranking yang bagus biasanya secara SEO-nya. Berikutnya kita juga bisa melakukan broadcast ya. Jadi kalau misalkan kita upload produk di marketplace ya, kemudian setelah itu linknya itu kita broadcast ya. Kita broadcast ke kontak-kontak yang ada di WhatsApp kita ya. Dan untuk membuat broadcast ya, membuat strategi broadcast di kontak WhatsApp ya, itu Anda bisa lihat videonya ya, lihat videonya yang ada di sini ya. Nanti silahkan Anda lihat videonya yang ada di sini. Saya sudah bikin strategi melakukan broadcast ya dengan WhatsApp. Nah, kalaupun tidak seperti itu ya, dengan kontak WhatsApp yang banyak ya, katakanlah kita memiliki 1000 atau 2000 kontak WhatsApp konsumen ya, kita akan dengan mudah, kalaupun kita misalkan menggunakan strategi pemasaran lain ya, katakanlah kita akan menggunakan strategi pemasaran ke Facebook Ads ya, kita sudah punya data ya, karena dengan data kontak yang kita miliki itu kita bisa memasukkan ke Facebook ya, kita bisa masukkan ke Facebook, kemudian kita menyuruh ke Facebook agar mengiklankan produk kita itu kepada orang-orang yang kontaknya kita serahkan ke mereka gitu. Artinya kontak yang kita kumpulkan itu ya bisa kita gunakan untuk modal kita melakukan pemasaran via Facebook Ads ya. Dengan memiliki kontak yang cukup ya, maka strategi targeting kita di Facebook Ads itu sudah tidak meraba-raba lagi, karena kita sudah memiliki konsumen yang tertarget. Dan ini biasanya lebih mudah ya, kita akan lebih mudah melakukan strategi pemasaran via Facebook Ads kalau kita sudah memiliki data konsumen. Dan yang ketiga, dengan kontak WhatsApp tersebut ya, kita juga bisa membangun pemasaran via WhatsApp ya. Dengan memiliki kontak WhatsApp yang banyak, itu kita bisa melakukan broadcast secara berkala, atau kita bisa melakukan strategi pemasaran via story yang langsung kita arahkan ke channel pemasaran baru yang mungkin kita miliki, misalkan ke website kita, ataupun transaksi yang langsung di WhatsApp tersebut ya. Selama ini saya mengamati ya, banyak teman-teman ya, atau teman-teman UKM itu tidak memedulikan kontak WhatsApp ya, karena mungkin mereka merasa jualan di marketplace saja sih sudah cukup ya, orderan udah banyak. Perubahan algoritma di marketplace itu biasanya itu juga akan mempengaruhi traffic yang masuk ke toko kita ya. Belum lagi kalau misalkan ada apa-apa dengan toko kita ya, entah toko kita itu di-banned atau kita tidak punya kontak WhatsApp ya, kita tidak punya kontak konsumen kita ya, ya sudah riwayatnya ya, jualan kita bisa berhenti sampai di situ ya. Dan mulai sekarang saya rasa Anda harus memiliki kesadaran untuk mengumpulkan kontak konsumen Anda ya, untuk mengumpulkan kontak-kontak WhatsApp dari transaksi-transaksi yang ada di toko Anda ya. Ini akan menjadi harta karun ya, menjadi harta karun Anda di masa mendatang. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk Anda yang baru mampir di channel ini. Silahkan Anda langsung subscribe channel ini ya, agar Anda semakin cerdas dalam berjualan online.
Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.